6 fakta menarik Gunung Panderman yang berlatar pemandangan Kota Batu Malang. Gunung Panderman merupakan sebuah gunung di Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia, dengan puncaknya Basundara yang memiliki ketinggian 2045 mdpl. Gunung Panderman merupakan sebuah gunung di Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia, dengan puncaknya Basundara yang memiliki ketinggian 2045 mdpl. Nama gunung ini tak asing bagi orang yang pernah datang ke Kota Batu Malang, lantaran sering menjadi latar belakang pemandangan kota tersebut. Sekadar berwisata atau trekking ringan di Gunung Panderman bisa menjadi solusi untuk mencari suasana dingin khas Kota Batu yang lebih dingin lagi ditambah pemandangan yang menarik. Meski tidak nampak tinggi, memang selalu dibutuhkan tenaga lebih untuk mendaki ikon Kota Batu. Mengutip dari laman Manusia Lembah, diperlukan waktu kira-kira 3 jam untuk mendaki dan menuruni Gunung Panderman. Rute dari Malang ke Gunung Panderman jika melewati Malang Batu sekitar 45 menit. Sementara perjalanan dari Batu Latar Ombo dapat ditempuh sekitar 90 menit dan melalui Rure Latar Ombo Puncak berdurasi 90 menit. Masih banyak hal mengenai Gunung Panderman selain lokasi maupun ketinggiannya. Berikut 6 fakta menarik Gunung Panderman. 1. Asal-usul nama Gunung Panderman. Nama Panderman berasal dari asal kata dermo, di dalam bahasa Jawa berarti sekadar. Seperti umumnya di Jawa, dulunya gunung sering dijadikan tempat bertapa, begitu juga dengan Gunung Panderman. Lantaran letaknya yang tak terlalu jauh dari pemukiman, pun tidak terlalu tinggi dibanding gunung di sekitarnya. Gunung ini hanya sekedar digunakan untuk menyepi sejenak, merenungi diri atau dalam bahasa Jawa sadermo mandireng pribadi. Dari sinilah nama Panderman diberikan. 2. Jalur pendakian ke Gunung Panderman. Berada di dalam gugusan Pegunungan Putri Tidur bersama Gunung Butak dan Gunung Kawi. Ada 2 jalur Gunung Panderman, yaitu jalur pendakian via Duku Toyomerto dan jalur pendakian via Curah Banteng. Rute resmi yang biasanya digunakan yaitu jalur pendakian via Duku Toyomerto, Desa Pesanggerahan, Batu. Sementara jalur Curah Banteng merupakan jalur pintas yang cukup menantang, karena itu jarang yang lewat jalur ini kecuali ingin bersusah-susahan. 3. Bisa langsung mendaki ke Gunung Butak. Dari base camp menuju pos 1, jalur pendakian langsung mengikuti jalan setapak di depan atau sisi base camp. Kedua jalur tersebut akan bertemu di persimpangan. Dari base camp ini bisa melakukan pendakian Gunung Panderman dan pendakian Gunung Butak. Aliran air bisa ditemui selepas base camp, sebab masih akan melewati area kebun penduduk. Jalur berupa tanah padat dan cenderung landai. Setelah melewati perkebunan, jalur pendakian akan melipir bukit dengan vegetasi terbuka sampai masuk hutan pinus. Di sini jalan setapak mulai menyempit dan time to hiking. 4. Lokasi camping di Gunung Panderman. Di pos 1 yakni Latar Ombo yang berada di ketinggian 1600 mdpl, pendaki bisa mendirikan tenda. Ada pula sebuah shelter untuk beristirahat di tengah area. Saat malam, pemandangan Kota Batu masih tampak di area pos 1, sehingga lokasi ini cocok untuk camping ceria maupun sekedar ngopi. Selepas pos 1, jalur pendakian Gunung Panderman kembali memasuki vegetasi hutan pinus dengan trek tanah padat. Jika sebelumnya jalur masih melipir bukit, kini jalur benar-benar menanjak ditambah adanya trek bebatuan yang mendominasi ketika mendekati pos 2 yakni di Watu Gede, berada di ketinggian 1730 mdpl. Pos 2 tidak seluas pos 1. Tapi area ini lebih teduh dan sejuk karena area datarnya masih terlindung oleh pepohonan tinggi di sekitarnya. Dari pos 2 pendaki sudah mulai dekat ke arah puncak Gunung Panderman. Pendakian Gunung Panderman dilanjutkan dengan tetap mengikuti jalur setapak di tanah padat menembus hutan. Trek masih menanjak dan membutuhkan banyak tenaga. 5. Pemandangan Gunung Arjuno dan Welirang dari atas area terbuka setelah pos 2 akan menunjukkan pemandangan Kota Batu. Sekaligus gagahnya Gunung Arjuno, Gunung Welirang menandakan bahwa puncak Gunung Panderman sudah dekat. Area terbuka berada di jalur pendakian dengan kontur agak miring dan lumayan lebar, sehingga bisa untuk istirahat. Area terbuka ini dapat disebut Puncak Bayangan. Suasana di puncak Gunung Panderman dan di lokasi tidak jauh berbeda, dengan adanya kera abu-abu. Pendaki harus berhati-hati agar logistiknya tidak dicuri. 6. Transportasi ke base camp Gunung Panderman. Ada berbagai alternatif cara keperizinan pendakian Gunung Panderman. Dari Malang, di Terminal Landung Sari Anda naik bus jurusan Malang, Jombang atau Malang, Kediri, kemudian turun di Desa Pesanggerahan. Perjalanan dilanjutkan dengan ojek keperizinan di Dusun Toyomerto. Sementara jika dari Surabaya, Anda perlu naik bus dari Terminal Purabaya tujuan Terminal Arjosari Malang.
Lanjut naik angkot tujuan Terminal Landung Sari, ADL, AL, lalu lanjut seperti rute di atas. Untuk Anda yang berangkat dari Jogja, naik bus tujuan Surabaya, turun di Terminal Kombang. Lanjut naik bus jurusan Jombang, Malang, turun di Terminal Batu dan lanjut naik ojek ke perizinan di Dusun Toyomerto. Jika naik kendaraan pribadi, dari alun-alun Batu ikuti jalan ke arah barat, hingga masuk Gapura Wisata Gunung Panderman. Sementara jika turun di Terminal Jombang, usahakan sebelum jam 19 agar tidak kehabisan bus tujuan Malang. Dari Landung Sari bisa ke Terminal Batu dengan angkot warna ungu dengan waktu perjalanan sekitar 30 menit. Motor jenis Matic tidak diizinkan naik sampai ke base camp. Motor harus diparkir di parkiran bawah, kemudian lanjut ojek. Sampai di parkiran bawah, terus ikuti jalanan aspal yang mulai menanjak curam. Usai keluar dusun, jalur bakal melewati perkebunan penduduk dengan jalan makadam yang tidak terlalu panjang, sebelum akhirnya sampai di base camp pendakian. Rahasia mistis di balik pesona Gunung Panderman, benarkah ada pasar hantu di latar Ombo? Misteri Gunung Panderman telah memberikan nuansa magis dan teka-teki yang menambah daya tarik keindahan alam kota Batu dan sekitarnya. Meskipun kota ini telah mengalami transformasi menjadi pusat perkembangan, tetapi daya tarik alami yang dimiliki Gunung Panderman tetap menarik perhatian para wisatawan yang ingin merasakan petualangan yang berbeda. Dengan ketinggian mencapai 2045 meter di atas permukaan laut, misteri Gunung Panderman semakin diperkaya oleh keindahan alam pegunungan yang menjulang. Berikut adalah informasi mengenai misteri Gunung Panderman yang dilansir dari kanal YouTube Legenda Senja oleh Radar Tegal. Misteri di balik pesona Gunung Panderman. Salah satu destinasi wisata yang menjadi favorit di kalangan pendaki adalah Gunung Panderman. Keindahan alamnya membuat gunung ini menjadi pilihan utama bagi para pecinta alam untuk menikmati panorama yang memukau. Gunung ini tak hanya menjadi lambang kota Batu karena keindahan alamnya, tetapi juga karena daya tariknya sebagai objek pariwisata. Namun, di balik keelokan dan pesona gunung ini, ada ribuan cerita misteri yang tersembunyi. Banyak pendaki yang telah berbagi pengalaman unik saat mendaki Gunung Panderman yang menawarkan aura misterius. Gunung ini menyimpan berbagai kisah yang tak terduga. Tempat misterius dengan pengalaman aneh. Pendaki-pendaki menceritakan bahwa pendakian di gunung ini memberikan sensasi yang sangat menarik, terutama bagi mereka yang baru pertama kali merasakan dunia pendakian. Rute pendakian yang relatif mudah menjadikan gunung ini cocok bagi pendaki pemula. Namun, di balik kesenangan ini, tersimpan kisah-kisah misteri yang mengundang rasa penasaran. Beberapa pendaki telah mengabarkan adanya keberadaan pasar hantu di gunung ini, terutama di daerah yang dikenal sebagai Latar Ombo. Tempat ini kerap dijadikan tempat berkemah, dan pemandangan dari sana memukau, terutama pada malam hari. Latar Ombo, yang terletak pada ketinggian 1.604 meter di atas permukaan laut, sering digunakan sebagai pos pendakian kedua menuju puncak Panderman. Namun, beberapa pendaki mengaku telah mengalami pengalaman aneh di lokasi ini. Sejumlah di antaranya mengklaim melihat keramaian dan cahaya berkedip-kedip dari kejauhan ketika berada di sana di tengah malam. Tetapi, ketika mereka turun di pagi hari, keramaian tersebut tiba-tiba lenyap dan tidak terlihat lagi. Nah, itulah sedikit cerita dari Gunung Panderman. Apa sahabat pernah berkunjung ke Gunung Jawa Timur ini? Oke, sampai sini dulu ya. Dimohon dukungannya ya dengan share video ini. Like, komentarnya, dan juga klik tanda lonceng yang ada di bawah video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.